Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri Durmala, SMSI, dan pada semester ini diamanatkan untuk mengaku mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan pada video ini saya akan membahas tentang pertemuan 6, yaitu manajemen desain database, atau lebih tepatnya tentang model Dataria. Apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini itu sebetulnya lanjutan dari pertemuan 5 atau pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang Database Management System atau DBMS. Pada pertemuan 5, kita membahas tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan perusahaan untuk mengatur agar database perusahaan itu rapi dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Contoh-contoh aplikasinya itu seperti MySQL, Microsoft Access. Nah, tapi kalau teman-teman tahu bahwa sebetulnya setiap aplikasi yang digunakan itu pasti kan ada pengaturannya atau penyetingannya agar aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satu cara untuk yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi di BMS tersebut untuk menyeting atau mengatur database itu sesuai dengan kemauan perusahaan, yaitu dengan menggunakan model Dataria. Apa sih model Dataria? Model Dataria itu adalah model data yang digunakan untuk mendesain database. Ini ada saya garis bawahi, mendesain database secara konseptual dengan cara mengidentifikasikan entitas apa saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam database dan menentukan bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database tersebut. Nah, sekarang dalam model Dataria itu sendiri ada 3 jenis entitas. Yang pertama yaitu adalah R, singkatan dari resource, lalu atau sumber daya, dan yang kedua yaitu adalah I atau event atau yang artinya adalah kegiatan, dan yang ketiga adalah A atau agent yang artinya adalah pelaku. Nah, kita yang bahas yang pertama dulu yaitu adalah resource atau sumber daya. Itu sendiri merupakan hal-hal yang memiliki nilai ekonomis bagi organisasi. Contohnya itu misalnya seperti kas, persediaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua I atau yang merupakan singkatan dari event atau kegiatan adalah berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan yang informasinya ingin dikumpulkan perusahaan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Nah, contohnya itu misalnya penjualan, pembelian, pembayaran hutang, terus habis itu penerimaan piutang dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu adalah A, singkatan dari agent atau pelaku, merupakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang informasinya ingin didapatkan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Nah, contoh pelaku ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu pelaku internal dan pelaku eksternal. Pelaku internal itu misalnya contohnya departemen-departemen atau divisi-divisi yang ada di perusahaan, seperti misalnya divisi finance, terus habis itu bagian sales, bagian purchasing, dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya untuk pelaku eksternal sendiri itu seperti supplier, customer, dan lain sebagainya. Lalu di dalam model Dataria itu menggunakan diagram REA. Diagram REA adalah diagram IR yang menggambarkan entitas sumber daya, kegiatan, dan pelaku yang menunjukkan hubungan antar entitas tersebut. Nah, diagram dalam model Dataria ini itu hanya ada dua, yaitu berbentuk persegi dan berbentuk diamond atau belah ketupat. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh diagram REA. Jadi, untuk diagram yang berbentuk persegi itu menggambarkan resource, event, dan agent. Oke, yang resource itu tadi artinya sumber daya, event itu adalah kegiatannya, lalu agent itu adalah pelakunya. Seperti ini adalah R-nya atau resource-nya, sumber daya, lalu persegi yang kedua itu menggambarkan event atau kegiatannya, dan persegi yang ketiga itu menggambarkan agent atau pelakunya. Nah, setiap persegi ini atau setiap entitas yaitu sumber daya, kegiatan, dan pelaku itu dihubungkan dengan gambar atau diagram berbentuk belah ketupat atau diamond. Seperti ini misalnya contohnya, ada misalnya arus masuk, terus di sini ada pelaku, ditulis seperti ini. Nah, sekarang kita bahas dulu nih mengenai makna-makna dari diagram ini. Gimana sih caranya teman-teman itu bisa menggambar diagram REA? Jadi yang pertama teman-teman itu harus bisa mengidentifikasi kegiatan itu atau tadi nama lainnya adalah peristiwa, yaitu tadi gambar yang di tengah dari pertukaran ekonomi. Jadi yang pertama itu menentukan kegiatannya dulu atau peristiwa, atau tadi bahasa Inggrisnya adalah event-nya dulu. Gitu. Nah, setelah teman-teman tahu event-nya, misalnya event-nya adalah penjualan. Nah,
Terus teman-teman mengidentifikasi dari penjualan tersebut sumber daya apa yang terkait dan pelaku siapa aja yang terkait. Misalnya, dalam tadi saya contohin eventnya yang pertama kan teman-teman mengidentifikasi kegiatannya yaitu adanya penjualan. Nah, dari penjualan itu ada sumber daya apa sih yang terkait? Yaitu misalnya persediaan. Persediaan itu berkurang apa bertambah ketika ada penjualan? Berarti ketika ada penjualan, berarti kan persediaan perusahaan berkurang. Terus ketika ada penjualan, pelaku internal siapa yang terkait? Nah, biasanya pelaku internalnya adalah bagian sales. Lalu pelaku eksternal siapa? Yaitu yang membeli persediaan tersebut, yaitu adalah customer. Nah, itu kita baru sampai tahap kedua. Ya, lalu tahap yang ketiga kita masukkan kegiatan komitmen. Lalu tahapan yang keempat adalah menetapkan kardinalitas hubungan. Nah, apa itu kardinalitas? Nah, apa itu kardinalitas? Kardinalitas adalah sifat suatu hubungan antar entitas menggambarkan jumlah kejadian dari satu entitas dalam hubungannya dengan kejadian pada entitas lain. Nah, terdapat 3 kemungkinan sifat hubungan atau kardinality antar entitas, yaitu yang pertama one to one dengan simbol 1 ke 1, yaitu one to many dengan simbol 1 ke n, dan many to one dengan simbol n ke 1. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu ini contoh yang hubungan 1 ke 1. Yaitu di sini ada gambar penjualan, lalu di sini ada hubungannya, terus di sini ada penerimaan kas. Jadi maksudnya adalah ketika terjadi penjualan, ada hubungan kegiatan penjualan, maka ada kaitannya dengan sumber dayanya, yaitu kita menerima kas, gitu kan. Nah, di sini contoh dari hubungan one to one itu setiap transaksi penjualan berhubungan dengan paling banyak satu transaksi penerimaan kas. Demikian pula sebaliknya. Contohnya adalah penjualan tunai. Maksudnya gimana? Misalnya nih teman-teman ngejurnal, ada penjualan tunai, itu kan cukup satu kali kan, yaitu di debitnya adalah kas, lalu habis itu di kreditnya adalah penjualan. Gitu. Nah, terus untuk hubungan one to many atau satu ke banyak, nah di sini itu contohnya adalah ada penjualan sama penerimaan kas juga, cuman contoh di sini itu penjualan angsuran. Nah, kalau ada penjualan angsuran, teman-teman itu kan ke debitnya nggak cukup, ngejurnalnya kan nggak cukup sekali. Karena ngejurnal yang pertama itu yaitu adanya yang pertama piutang di debit bertambah, lalu kreditnya adalah penjualan. Lalu ketika sudah ada pembayaran atau menerima kasnya di jurnal lagi kan, yaitu jurnalnya adalah kas bertambah, piutang berkurang, kas di debit, piutang di kredit. Nah, di sini maksudnya adalah atas satu transaksi penjualan tersebut itu membutuhkan 2 kali jurnal atau 2 kali penginputan data. Nah, itu makanya disebutnya one to many. Satu transaksi penjualan untuk dilakukan 2 kali transaksi atau 2 kali penginputan data. Oke, terus yang ketiga yaitu adalah hubungan many to one atau banyak ke satu. Nah, pada hubungan ini contohnya itu adalah pembayaran sewa ruang bulanan yang dibayar penuh untuk beberapa bulan. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita membayar sewa misalnya kos untuk setahun gitu misalnya atau untuk 3 bulan. Nah, itu kan sebetulnya teman-teman pasti nantinya awalnya hanya mendebit 1 kali, tapi nanti kan perlu ada penyesuaian atau jurnal penyesuaian setiap bulannya. Padahal sebetulnya dari banyaknya transaksi itu sebetulnya cuma satu transaksi yang awal sudah didebit. Maksudnya contohnya misalnya gini, teman-teman membayar sewa kos untuk 3 bulan, 3 bulannya 300.000 gitu misalnya. Nah, di awal kan ngejurnal untuk 3 bulan tersebut. Terus di akhir bulan pertama, pasti kan teman-teman ada jurnal penyesuaiannya lagi. Di akhir bulan kedua ada jurnal penyesuaiannya, di akhir bulan ketiga ada penyesuaiannya. Padahal sebetulnya dari tiap bulan itu menjurnal penyesuaian untuk transaksi yang satu. Nah, jadi ada beberapa kali beberapa kali memasukkan data atau beberapa kali menjurnal untuk satu transaksi. Dari kegiatan pembelian, pasti ada kegiatan atau peristiwa yang mengikuti, yaitu adanya pembayaran dari persediaan tersebut. Nah, dari kegiatan atau peristiwa pembayaran persediaan, apa sumber daya terkait dari pembayaran? Itu sudah pasti uang atau kas. Nah, kas atau uang ini kan keluar karena kita melakukan pembayaran.
Lalu departemen apa yang pelaku apa yang biasa terkait ketika terjadinya pembayaran persediaan? Untuk pelaku internalnya itu bisa dari departemen keuangan yang terkait atau mungkin bisa jadi kasir. Nah, lalu untuk pelaku eksternalnya kita kan membayarnya kepada supplier, maka pelaku eksternalnya supplier lagi. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang berikutnya, yaitu dari adanya peristiwa penjualan. Dari peristiwa penjualan, apa yang terkait? Sumber daya yang pertama yaitu adalah persediaan. Hanya persediaannya adalah keluar karena kita melakukan penjualan. Lalu dari penjualan ini pelaku siapa yang terkait dari pihak internal, yaitu bisa jadi departemen sales atau misalnya bagian gudang gitu ya. Nah, terus habis itu pelaku eksternalnya siapa yang terkait dari penjualan, yaitu adanya customer, karena yang membeli biasanya disebutnya customer. Dari penjualan ini pasti ada transaksi atau peristiwa yang mengikuti, yaitu kita menerima pembayaran. Nah, ketika kita menerima pembayaran dari penjualan, maka ada sumber daya yang terkait, yaitu adalah uang atau kas. Kasnya tapi adalah masuk. Lalu, pelaku siapa yang terkait? Pertama, pelaku internal biasanya departemen keuangan. Bisa jadi, biasanya bagaimana pembayaran itu bisa jadi divisi piutang atau ER. Lalu, pelaku eksternalnya adalah customer, karena kita menerima pembayaran dari customer. Nah, sebetulnya apa sih manfaat dari penggunaan diagram REA ini? Yang pertama itu adalah untuk mendokumentasikan praktik bisnis berkaitan dengan keperluan dokumentasi SIA yang menggunakan database dan mencerminkan operasi bisnis perusahaan. Lalu yang kedua untuk pengambilan informasi dari SIA khususnya untuk keperluan pertama menghasilkan jurnal dan buku besar, yang kedua menyediakan informasi laporan keuangan lainnya, dan yang ketiga menyiapkan laporan manajerial. Nah, tadi kan kita udah ngebahas masalah mendesain database. Jadi sebelum aplikasi DBMS itu digunakan, kita mendesain dulu nih aplikasinya, didesain sesuai dengan kebutuhannya perusahaan. Tapi kan teman-teman biasanya nggak tahu nih, apa sih sebelumnya diagram REA itu apa. Tapi teman-teman pasti kalau misalnya udah, kayak misalnya teman-teman sudah pernah di SMK, ada data, nerima data gitu ya, magang, atau misalnya teman-teman sudah bekerja, itu pasti pernah melihat tabel data, atau biasanya di dalam Excel atau di dalam aplikasi. Contohnya seperti ini. Nah, tabel-tabel database ini, kenapa bisa seperti ini ketika misalnya menggunakan aplikasi DBMS? Karena sebetulnya sudah didesain sebelumnya dengan menggunakan diagram REA. Jadi diagram REA dibuat untuk diimplementasikan di dalam aplikasi DBMS, dan ketika seseorang karyawan menggunakan aplikasi DBMS tersebut, maka datanya akan keluar seperti ini. Nah, data keluar bisa seperti ini itu sebetulnya karena sudah dirancang di model data REA sebelumnya, sebelum aplikasi itu digunakan. Nah, ini contohnya lagi. Masing-masing field dalam file database di atas bisa ditampilkan dalam tabel baru untuk kepentingan pelaporan. Itu jadi sebetulnya aplikasi atau misalnya implementasi dari model data REA. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.